Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Cynthia, NPM 1911010057, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran fikih yang diampu oleh Ibu dosen Agus Susanti MPDI. Selamat menyaksikan. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nas, lalu dilanjut dengan surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi anak-anak ya. Yang pertama Farida Hadir. yang kedua Abel Hadir. yang ketiga Mita, Hadir. yang keempat Rekti, Hadir. yang kelima Leni, Hadir. yang keenam Nopi. Hadir. Baik, hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jihad dalam Islam. Dan kita akan membahas mengenai sebab pengertian jihad. Baik, selanjutnya silahkan salah seorang membaca surah Al-Maidah ayat 35 dan disampaikan juga ya isi kandungannya. Ya, baik, silakan pada Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Isi kandungan dari surah tersebut adalah: bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan berusahalah kalian untuk mendekatkan diri kepadanya dengan menunaikan apa yang Dia perintahkan kepada kalian dan menjauhi apa yang Dia larang, dan berjuanglah kalian melawan orang-orang kafir untuk menghadap ridho-Nya, agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari dan menghindari apa yang kalian takuti, manakala kalian melaksanakan kewajiban berjuang tersebut.
Baik, terima kasih kepada Farida. Jadi yang barusan dibacakan itu merupakan ayat dan juga isi kandungan dari surah Al-Maidah, maksud saya ayat 35 ya, yaitu merupakan dalil dari jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati gambar yang ada di sebelah kiri ya. Gambar yang pertama yaitu gambar orang-orang yang sedang melawan penjajah. Dari gambar tersebut, siapa yang mau menyampaikan isi dari gambar tersebut, dipersilakan. Baik, silakan pada Leni. Perjuangan umat Islam melawan penjajah kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris dimulai dari kerajaan-kerajaan. Kemudian diteruskan oleh perjuangan rakyat sementara yang dipimpin sebagai besar oleh para ulama. Jadi perjuangan ini dirintis sejak dari perlawanan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian diteruskan dengan munculnya pergerakan sosial di daerah yaitu perlawanan rakyat terhadap kolonial, penjajahan dan para ogen-ogennya, sampai dengan munculnya kesadaran bernegara yang merdeka dalam perjuangan di kawasan Nusantara, khususnya Indonesia yang mayoritas penduduk muslim. Maka peranan ajaran Islam dan sekaligus umat Islamnya punya arti yang sangat penting dan tidak dapat dihapus dalam panggung sejarah Indonesia. Dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, umat Islam punya peran penting. Pertama, secara fisik umat Islam dengan Laskar Hizbullah Sabilillah. Kemudian diteruskan Asyakar, Perang Sabil APS, dan Laskar Islam lainnya di daerahnya. Gigi perjuangan membantu TKR untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilanya melawan sekutu Nica Netral Admiral Belanda yang akan kembali berkuasa di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Leni atas apa yang telah disampaikan. Jadi gambar satu itu merupakan gambar orang-orang yang sedang melawan penjajah ya. Jadi kan bangsa Indonesia dulu itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Nah, perbuatan melawan penjajah itu merupakan salah satu jihad dalam Islam. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mengenai pengertian jihad. Jadi sedikit menambahkan dari gambar tersebut bahwasanya para ulama itu sepakat bahwa berjuang melawan penjajah demi mempertahankan tanah air itu termasuk dalam kategori jihad fisabilillah. Nah, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sangat besar. Seperti secara fisik umat Islam itu dengan Laskar Hizbullah Sabilillah. Nah, kemudian diteruskan Askar Perang Sipil atau disingkat APS dan juga Laskar Islam lainnya di daerah-daerah. Nah, Gigi berjuang membantu TKR atau TNI. Nah, untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilya ya, melawan sekutu. Nah, perjuangan melawan para penjajah itu di dalam Islam disebut juga dengan jihad. Baik, kita masuk ke materi ya. Kita akan membahas mengenai pengertian jihad. Jadi kata jihad itu berasal dari kata jahada yuhajidu jihadan wa juhadatan. Nah, asal katanya adalah jahada yajhadu jahdan atau juhdan yang berarti kekuatan atau al-toqah, dan upaya jeripayah atau al-masyaqah. Nah, jadi secara bahasa jihad itu berarti mengarahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, jihad itu perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Nah, sehingga jahada itu berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Nah, jika dikaitkan dengan musuh, maka jahada al-adu berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memeranginya dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela dirinya. Nah, pelaku jihad itu disebut dengan, ada yang tahu?
pelaku jihad disebut dengan apa? Jadi pelaku jihad itu atau orang-orang yang berjihad dalam Islam itu disebut dengan mujahid ya. Dari akar kata yang sama yaitu ijtihad yang berarti upaya-upaya yang sangat sungguh-sungguh dengan menggarahkan segala sesuatu kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan dalam sebuah hukum dari teks-teks keagamaan. Nah, dengan demikian jihad itu berarti sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Nah, upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui kerja hati berupa kebulatan tekad dan niat untuk berdakwah, secara lisan berupa argumentasi dan penjelasan, dan secara kerja akal berupa perencanaan yang matang, dan kerja badan yang berupa perang atau lainnya. Nah, oleh sebab itu jihad itu tidak selalu identik dengan perang secara fisik. Nah, dari aspek terminologi, definisi jihad itu berkisar kepada 3 aspek. Nah, yang pertama yaitu jihad yang dipahami secara umum adalah segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah atau membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Yang kedua yaitu jihad dipahami secara khusus sebagai usaha mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam. Dan yang ketiga yaitu jihad yang dibatasi pada perang untuk membela atau menegakkan agama Allah dan proteksi kegiatan dakwah. Sampai sini paham ya? Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian jihad itu berasal dari kata jahada yuhajidu jihadan wa mujahadatan. Asal katanya adalah jahada yajhadu jahdan atau juhdan yang berarti kekuatan dan upaya jerih payah. Jadi secara bahasa jihad itu berarti mengerahkan segala sesuatunya untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.